Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Maulidatusna, NIM 1910-1231-2004, perwakilan dari kelompok 5 dengan judul Teori Behavior, dengan mata kuliah Belajar dan Pembelajaran oleh dosen pengampu Ameransyah MPD. Nama anggota kelompok 5 yang pertama Ayu Winda dengan NIM 1910-1233-20022. Yang kedua, Maulida Intan Pratiwi dengan NIM 1910-1232-20036. Yang ketiga, Normila dengan NIM 1910-1231-20006. A. Hakikat teori belajar behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan pendidik kepada pembelajar, sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan pembelajaran terhadap stimulus yang diberikan oleh pendidik tersebut. Teori belajar behavioristik merupakan teori dengan pandangan tentang belajar sebagai perubahan tingkah laku akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk menghasilkan tingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar jika telah menunjukkan perubahan tingkah lakunya. B. Premis dasar teori belajar behavioristik. Menurut teori belajar behavioristik, belajar merupakan perubahan tingkah laku hasil interaksi antara stimulus dan respon, yaitu proses manusia untuk memberikan respon tertentu berdasarkan stimulus yang datang dari luar. Teori belajar behavioristik sangat menekankan pada hasil belajar atau outcome, yaitu perubahan tingkah laku yang dapat dilihat, dan tidak begitu memperhatikan apa yang terjadi di dalam otak manusia karena hal tersebut tidak dapat dilihat. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu apabila ia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Teori belajar behavioristik ini adalah proses antara stimulus dan respon. Unsur-unsur stimulus dan respon yang pertama adalah dorongan, yang kedua stimulus atau rangsangan, yang ketiga adalah respon atau perilaku reaktif, yang keempat adalah penguatan. Contohnya seperti komunikator dan komunikan yang sedang bertelepon. Komunikator menunjukkan stimulusnya atau rangsangan, dan komunikan memberikan respon atau reaktifnya. C. Teori-teori behavior menurut para ahli. 1. Classical conditioning Pavlov. Dalam teori classical conditioning dikenal juga perampatan stimulus, yaitu kecenderungan untuk memberikan respon terkondisi melalui stimulus yang berupa dengan stimulus terkondisi. Meskipun stimulus tersebut belum pernah diberikan bersama-sama dengan stimulus tak terkondisi. Semakin banyak persamaan stimulus baru dengan stimulus terkondisi yang pertama, semakin banyak pula perampatan yang dapat terjadi. Selain perampatan stimulus, teori classical conditioning juga mengenal konsep diskriminasi, yaitu suatu proses belajar untuk memberikan respon terhadap suatu stimulus tertentu, atau tidak memberikan respon sama sekali terhadap stimulus yang lain. Hal ini dapat diperoleh dengan jalan memberikan suatu stimulus tak terkondisi yang lain, sehingga seseorang akan melakukan selective association
atau asosiasi terseleksi terhadap stimulus untuk memunculkan respon. Classical conditioning Pavlov dikenal juga dengan pengkondisian klasik, yaitu suatu proses belajar yakni stimulus netral dapat memunculkan respon baru setelah dipasangkan dengan stimulus yang biasanya mengikuti respon tersebut. Dalam teori psikologi, pengkondisian klasik digunakan sebagai terapi untuk mengubah perilaku individu. Terapi ini ditemukan oleh Ivan Pavlov, seorang dokter asal Rusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan koneksionisme dari Thorndike. Dasar-dasar teori koneksionisme dari Edward L. Thorndike tahun 1874 sampai 1949 diperoleh juga dari sejumlah penelitian yang dilakukan terhadap perilaku binatang. Penelitian-penelitian Thorndike pada dasarnya dirancang untuk mengetahui apakah binatang mampu memecahkan masalah dengan menggunakan reasoning atau akal atau dengan mengombinasikan beberapa proses berpikir dasar. Thorndike lalu menyimpulkan tentang berpengaruh proses belajar tertentu terhadap proses belajar berikutnya yang dikenal dengan proses transfer of learning atau perampatan proses belajar. Thorndike mengemukakan bahwa latihan yang dilakukan dan proses belajar yang terjadi dalam mempelajari suatu konsep akan membantu penguasaan atau proses belajar seseorang terhadap konsep lain yang sejenis atau mirip associative shifting. Teori koneksionisme dari Thorndike ini dikenal sebagai teori belajar yang pertama. Yang ketiga, behaviorisme atau dari Watson. Menurut Watson, stimulus dan respon menjadi konsep dasar dalam teori perilaku pada umumnya. Haruslah berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau observable. Dengan demikian, Watson mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi dalam belajar karena dianggap terlalu kompleks untuk diketahui. Watson menyatakan bahwa semua perubahan mental yang terjadi dalam benak siswa adalah penting. Namun hal itu tidak dapat menjelaskan apakah perubahan tersebut terjadi karena proses belajar atau proses pematangan semata. Hanya dengan tingkah laku yang dapat diamati atau observable, maka perubahan yang bakal terjadi pada seorang sebagai hasil proses belajar dapat diramal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila, NIM 1910123120006. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar menurut Skinner. Skinner mengembangkan teori conditioning dengan menggunakan tikus sebagai kelinci percobaan. Dari hasil percobaannya, Skinner membedakan respon menjadi dua, yaitu respon yang timbul dari stimulus tertentu dan operans atau instrumental, respon yang timbul dan berkembang karena diikuti oleh perangsang tertentu. Oleh karena itulah teori Skinner ini dikenal dengan teori operant conditioning. Menurut Skinner, unsur yang terpenting dalam belajar adalah adanya penguatan dan hukuman. Penguatan adalah konsekuensi yang meningkatkan probabilitas bahwa suatu perilaku akan terjadi. Sebaliknya, hukuman adalah konsekuensi yang menurunkan probabilitas terjadinya suatu perilaku. Skinner berpendapat bahwa pihak luar atau pengajarlah yang harus menanti adanya respon yang diharapkan atau benar. Kalau respon semacam ini terlihat, maka dapat diberikan penguatan. Pembelajar harus mengadakan aksi dan bertindak secara aktif agar dapat memperoleh penguatan. Menurut Skinner, responlah yang merupakan sumber penguatan. Adanya respon menyebabkan seseorang memperoleh penguatan, dan hal ini menyebabkan respon tersebut cenderung untuk diulang-ulang. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari teori Skinner. Yang pertama, kelebihan. Pada teori ini, pendidikan diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. Hal ini ditunjukkan dengan dihilangkannya sistem hukuman. Hal ini didukung dengan adanya pembentukan lingkungan yang baik sehingga dimungkinkan meminimalkan terjadinya kesalahan. Yang kedua adalah kekurangan.
Beberapa kelemahan dari teori ini berdasarkan analisa teknologi adalah bahwa, yang pertama, teknologi untuk situasi yang kompleks tidak bisa lengkap. Analisa yang berhasil bergantung pada keterampilan teknologis. Yang kedua, keseringan respon sukar diterapkan pada tingkah laku kompleks sebagai ukuran peluang kejadian. Di samping itu pula, tanpa adanya sistem hukuman, dimungkinkan akan dapat membuat anak didik menjadi kurang mengerti tentang sebuah kedisiplinan. Hal tersebut akan menyulitkan lancarnya kegiatan belajar mengajar. Dengan melaksanakan mastery learning, tugas guru akan menjadi semakin berat. Beberapa kekeliruan dalam penerapan teori Skinner adalah penggunaan hukuman sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan siswa. Menurut Skinner, hukuman yang baik adalah anak merasa sendiri konsekuensinya dari perbuatannya. Misalnya, anak perlu mengalami sendiri kesalahan dan merasakan akibat dari kesalahan. Penggunaan hukuman verbal maupun fisik seperti kata-kata kasar, ejekan, cubitan, jeweran justru berakibat buruk pada siswa. Berikutnya adalah teori belajar menurut Carl Hull. Jadi, Carl Hull adalah seorang behavioris yang amat terpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin. Bagi Hull, semua fungsi tingkah laku bermanfaat, terutama untuk menjaga agar organisme tetap bertahan hidup, atau structure for existence. Oleh sebab itu, kebutuhan biologis atau drive dan pemuasan kebutuhan biologis atau drive reduction adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan dan dalam seluruh kegiatan manusia, sehingga stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis. Walaupun respon yang akan muncul mungkin dapat berwujud macam-macam. Itu tadi penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya tentang teori behavioristik. Teori belajar menurut Clark Hull adalah seorang behavioris yang amat terpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin. Bagi Hull, semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga agar organisme tetap bertahan hidup. Oleh sebab itu, kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia, sehingga stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis, walaupun respon yang akan muncul mungkin dapat berwujud macam-macam. D. Penerapan teori belajar Pavlov, Talmudik, dan Watson dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, penerapan teori behavior dalam proses pembelajaran dengan baik jika ada dorongan atau kebutuhan yang jelas dari pihak guru maupun siswa. Hal ini dioperasionalkan dalam bentuk tujuan interaksional atau tujuan pembelajaran yang harus dapat diukur sehingga perubahan perilaku siswa dapat jelas terlihat. Sebagai akibat dari proses pembelajaran, hal ini merupakan bentuk penerapan konsep observable behavior. Respon yang diharapkan dimunculkan siswa sebagai hasil belajar haruslah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi, proses pembelajaran akan berjalan dengan baik jika adanya dorongan atau tujuan dan kebutuhan dari pihak guru ataupun siswa. Dalam proses pengkondisian belajar tentang 3 dalil tentang belajar, yaitu dalil sebab akibat, dalil latihan atau pembiasaan, dan dalil kesiapan. Jika respon siswa terhadap stimulus yang diberikan guru menghasilkan rasa yang menyenangkan bagi siswa, maka siswa cenderung untuk mengulang melakukan hal yang sama. Namun jika respon siswa terhadap stimulus yang diberikan menghasilkan rasa tidak senang bagi siswa, maka siswa cenderung untuk mengulang kelakuan yang sama. Di samping itu, respon yang benar akan semakin banyak dimunculkan jika siswa memperoleh latihan yang berulang-ulang.
Demikian dalam setiap proses pembelajaran, latihan menjadi komponen utama yang harus dirancang dan dilaksanakan. Dengan demikian jelaslah dapat terlihat apa yang dicapai dan seluruh proses pembelajaran, atau dengan kata lain respon siswa sudah diramalkan hanya dengan membaca atau melihat tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Perbedaan antara hasil belajar yang dicapai siswa dengan tujuan yang telah ditetapkan menunjukkan tingkat keberhasilan suatu proses pembelajaran. Dengan demikian jelaslah dapat terlihat apa yang dicapai dari suatu proses pembelajaran, atau dengan kata lain respon siswa sudah dapat diramalkan hanya dengan membaca atau melihat tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Perbedaan antara hasil belajar yang dicapai siswa dengan tujuan yang telah ditetapkan menunjukkan tingkat keberhasilan suatu proses pembelajaran. Dampak teori behaviorisme terhadap pembelajaran. Implikasi dari teori behavioristik dalam proses pembelajaran berupa dirasakan kurangnya memberikan ruang gerak yang lebih bebas kepada siswa, sehingga kurang dapat berekreasi, melakukan inovasi, bereksperimentasi, melakukan eksplorasi untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya sendiri. Sistem pembelajaran berbasis behaviorisme amat bersifat mekanistik, otomatis dalam menghubungkan antara S dengan S, sehingga terkesan kinerja mesin atau robot. Akibat lanjutnya siswa kurang mampu untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Sampai saat ini seringkali terjadi salah kaprah dalam penerapan PAIKEM, yaitu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, baik dalam pembelajaran maupun pelatihan-pelatihan atau oleh instruktur pembelajaran. Dalam pelatihan yang demikian itu, instruktur sering memberikan selingan pemecahan kebukuan berupa permainan atau yel-yel yang harus diteriakan peserta, atau permainan selingan yang harus dilaksanakan peserta Jadi, kesimpulannya adalah menurut teori belajar behavioristik merupakan perubahan tingkah laku hasil interaksi antara stimulus dan respon pembelajaran behaviorisme. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.